Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Nggak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Ya, untuk di wilayah kota Bogor ya, ini udah mulai pada dilupain untuk anak-anak. Ceritakan tentang kasih sayang orang tua terhadap anaknya, terutama ibu. Jadi biasa kita kalau misalnya saat bayi kan suka ditimang-timang, dinina bobokan. Nah, inilah lagu tersebut, Pak, Ayun Ambing. Jadi biasanya ketika orang-orang tua orang Sunda itu menina bobokan anak-anaknya, itu pakai lagu Ayun Ambing ini gitu. Nah, disitulah kan ikatan emosional yang kuat antara orang tua, terutama ibu terhadap anaknya itu salah satunya saat momen Ayun Ambing ini. Di situ pun tersimpan harapan-harapan yang positif daripada orang tua terhadap anaknya. Oh, jadi selain doa, lewat musik ini juga bisa lah ya. Iya. Dan ini lagu Ayun Ambing ini salah satu lagu yang mempunyai magic tersendiri, Pak. Magic tersendiri. Apa itu? Dalam artian magicnya adalah bisa berhasil sebagai terapi, Pak. Untuk terapi yang sakit-sakit itu bisa pakai lagu ini. Karena memang iramanya itu sangat menenangkan. Jadi kita rileks dan sebagainya. Dan ini pernah berhasil gitu. Jadi yang punya misalkan sakit entah itu darah tinggi dan sebagainya, ketika misalkan pasien itu diperdengarkan lagu ini, itu secara saraf-saraf di otak itu, neuron-neuron itu menjadi lebih rileks. Oh, jadi selain terapi suara-suara air terjun, bericik air, kadang-kala suara piano mungkin, ini suling juga bisa. Nah, iya. Jadi secara general kecapi suling malah di negara luar itu dijadikan sound terapi. Saya lupa negara yang jelas, kalau nggak salah di Eropa. Jadi salah satu untuk sound terapi itu adalah kecapi suling. Nah, lebih fokus lagi difokuskan sama lagu ini Ayun Ambing. Kalau di Indonesia itu Ayun Ambing, kenapa? Karena memang rata-rata ketika orang yang sakit didengar orang Sunda didengarkan lagu Ayun Ambing ini akan teringat dengan masa lalunya saat ketika masih anak-anak dengan orang tuanya, dan itu yang membuat memori-memori yang indah itu yang membuat mereka rileks dan sebagainya. Kalau di film-film berarti kadang-kadang suka yang di sawah atau gimana, mungkin lagu-lagu ini kali ya, Pak? Salah satunya bisa. Mungkin bisa. Oke. Pak Haikal, tadi kan dikatakan bahwa setiap suling itu, setiap seniman suling atau pemain suling itu harus punya alat suling yang banyak lah ya. Nggak satu nggak dua ternyata, karena ada. Coba Pak Haikal bisa jelasin nggak sih kepunyaan Pak Haikal itu berapa banyak, dan bisa dijelaskan apa aja sih masing-masing suling itu fungsinya kayak gimana gitu? Tentunya kalau saya menjelaskan secara detail, saya bukan kapasitasnya, Pak. Ini hanya ini aja ya, secara simpel aja ya, Pak ya. Yang saya tahu aja ya, yang miskin ilmu ini gitu kan. Jadi gini, Pak, kalau di Sunda ini, suling Sunda itu ada beberapa suling. Garis besar itu ada suling lubang 6 dan suling lubang 4. Nah, suling lubang 4 itu biasanya dikhususkan ke degungan. Ada tuh degung, itu biasanya dengan suling. Ada suling lubang 4. Nah, suling lubang 6 itu contohnya adalah untuk misalkan kawih-kawih, tembang,
kawih pop, lagu-lagu pop atau tembang-tembang Cianjuran dan sebagainya itu pakai suling lubang 6. Ada di sini ada, Pak? Ada. Nah, coba lihat, Pak. Ini contoh, ini suling degung, cuman dia surupannya larasnya adalah mengacu pada kalau nggak salah yang ukuran 60. Pak, itu lubang 6 yang itu yang mana sih, Pak? Ini lubang 4 nih. Oh, itu lubang 4. Lubang 4. Oh, lubang 4 itu yang depan. Nah, ini ada lubang 6 nih. Oh. Ini ukuran Agak depan 60 dikit, nih. Pak. Agak Oh depan. nih. Ini suling lubang 6 nih, ukuran 60. Kenapa disebut ukuran 60? Karena memang panjangnya itu disesuaikan dengan panjangnya, Pak. Kalau dalam Sunda itu surupan 60, surupan 55, surupan 58 itu tuh memang panjangnya 60 cm. Surupan 55, 55 cm gitu. Nah, contoh kalau misalkan surupan 50, ini adalah surupan 50, panjang 50 cm. Nada dasar da-nya itu sama dengan A kalau di nada modern ya gitu. Gitu. Nah, otomatis ketika misalkan dia panjangnya berbeda, itu akan berubah nada dasarnya juga. Contoh ini nada dasar adalah da di A ya. Saya ngambil yang suling surupan 56. Nada dasarnya, da-nya atau do-nya itu adalah di G. Makanya kenapa kebanyakan pemain suling itu membutuhkan banyak suling. Karena kan kita bermain suling harus bermain musik kan banyak nada, Pak. Iya. Sementara kalau suling ya nadanya hanya segini gitu kan. Paling banyak berapa nada sih gitu kan. Enggak seperti kayak gitar dan sebagainya atau misalkan keyboard atau piano. Itu kan sangat banyak banget tutsnya gitu kan. Kalau kita ya berarti harus membutuhkan lebih daripada satu suling gitu. Nah, ada lagi misalkan contoh suling mandalungan. Apa lagi itu? Mandalungan itu adalah sebetulnya transpos atau sebetulnya lebih kepada persamaan daripada suling lubang 6 yang besar gitu kan. Cuman dia ditranspos digantikan itu dengan ukuran yang lebih kecil. Tapi dia disamakan. Contoh ini suling lubang 6 surupan 56. Nah, ini pun mandalungan surupan 56. Gitu. Tapi beda nih. Lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, beda. Contoh di sini misalkan ada dasarnya da-nya di G ini kan. Nah, pencariannya adalah seperti da biasa kalau di suling Sunda. Itu 3 lubang paling atas ditutup. G-nya di sini. Nah, kalau misalkan mandalungan, nada G-nya itu adalah ditutup semuanya nih. 6 lubang ini nih. Aduh, kenapa ini? Sebentar. Pusing ya ngelihat banyak suling. Tapi ini bukan menjadi satu kendala atau menjadi satu halangan ya untuk buat kalian yang pengen belajar suling sebenarnya. Jadi walaupun suling sebanyak ini yang Pak Haikal punya, itu sebenarnya mungkin punya 1 atau punya 2 juga sebenarnya bisa aja nanti kalau udah jago, udah lancar, mungkin bisa di dikumpulkan lagi lebih banyak lagi. Oke, Nah, lanjut Pak. kalau mandalungan ini dia 6 lubangnya ditutup semua. Ini kebetulan kayaknya nadanya agak udah lama nggak dipakai, jadi kayaknya agak-agak tersumbat nih Pak. Ya. Jadi kalau misalnya di mandalungan itu kita 6 lubang tuh ditutup semua. Kalau di suling lubang 6 biasa itu adalah di lubang 3 paling atas. Nah, memang ini untuk variasi nada juga sih adanya suling mandalungan itu supaya memperkaya nada aja supaya lebih banyak. Jenis lagu apa Pak? Kira-kira lagu-lagu apa yang mungkin ceria, mungkin ada tertentu atau enggak? Mungkin katakan lagu ceria nih mesti pakai suling yang ini gitu. Enggak sih Pak. Oh, enggak, jadi ya? memang sebetulnya balik lagi kepada si pembuat lagu tersebut ya. Apakah dia ingin memakai laras pelog atau selendro atau misalkan laras sorog atau madenda, itu balik lagi sih Pak. Jadi semua laras tuh bisa dipakai untuk misalkan lagu ceria, sedih dan sebagainya, itu semuanya bisa juga. Oke, yang Pak Haikal tahu ini bambunya itu dari bambu apa sih Pak? Namanya itu bambu tamiang Pak, kalau di Sunda itu. Tamiang namanya. Khusus untuk bikin suling dari bambu. Ya, nggak tahu kalau misalkan di daerah lain sebutannya sama nggak bambu tamiang. Tapi kalau misalkan saya bertanya ke pengrajinnya waktu itu nama bambunya apa, bah gitu kan. Ini namanya bambu tamiang.
Hanya ada di Jawa Barat atau hampir seluruh Indonesia ada? Semuanya ada kayaknya Pak. Oh, enggak, soalnya itu buletannya hampir sama. Nah memang sama- begini Pak, kalau suling Sunda itu konon itu yang paling enak itu diameternya adalah di rata-rata 3 cm di diameter lubang diameter, ini. ya, ya, ya. Untuk supaya antara angin yang dihembuskan itu nggak boros gitu. Karena semakin besar diameter suling itu udara yang dihasilkan itu harus semakin banyak. Jadi itu menyiksa yang pemain sulingnya gitu kan. Oke. Nah, jadi rata-rata konon katanya bagusnya maksimal adalah rata-rata di 3 cm atau 4 cm itu untuk diameternya. Ya mungkin kalau misalkan dikira-kira aja kali ya gitu. Oke. Pak, berarti lebih baik buat para pemula nih yang pengen belajar suling itu, lebih baik punya suling yang mana dulu, atau asal-asalan dulu, atau yang penting suling, atau bagaimana kira-kira? Kalau misalkan untuk yang baru-baru belajar yang dia terbatas di laras satu laras, itu bagusnya suling lubang 4 dulu. Suling lubang 4 yang tadi yang mana tuh, Pak? Ya. Lubang 1 nggak ada ya, Pak ya? Kalau lubang 1 beda Pak. Suaranya juga nggak begitu. Oke. Iya. Tapi nggak masalah sih Pak, suling lubang 6 juga, cuman disesuaikan panjangnya. Contoh misalkan kalau untuk anak-anak sekolah SD gitu kan, bagusnya suling lubang 6 yang dipakai adalah yang kurang dari 50. Oh, dengan yang di sini. Karena kan jarak lubangnya Ya, dia jangkauannya gitu. jangkauannya. Kalau misalkan untuk yang dewasa ya terserah gitu. Dia mau belajarnya suling apa nih? Misalkan suling Cianjuran, berarti kalau suling Cianjuran biasanya rata-rata di 60 panjangnya. 60 cm atau sampai dengan 62 kalau nggak salah. Kalau misalkan yang di bawah itu ya nggak masalah, tapi kalau misalkan untuk anak-anak SD, SMP biasanya mungkin diarahkan ya. Pertama suling lubang 4, kalaupun suling lubang 6 di yang panjangnya kurang dari 50. Kalaupun dia lebih dari 50 ya nggak sampai 55 lah, paling 52 maksimal. Oh, berarti usia untuk belajar suling tuh dari SD juga bisa? Udah ya? bisa Pak, Oh, udah bisa gitu. Karena bahkan kan kalau misalkan setahu saya di Kota Bogor ya, mungkin di Kabupaten Bogor juga ya, beberapa SD itu moloknya adalah suling Sunda. Gitu. Jadi memakai belajarnya ada suling Sunda. Nah, ada yang memakai suling lubang 4, ada juga mungkin yang memakai suling lubang 6. Oke, baik Pak Hekal, kita balik lagi ke masalah anak muda yang sudah mulai melupakan suling Sunda. Ya, kalau menurut Pak Hekal nih sebenarnya ada salah di mana sih sebenarnya gitu loh? Apakah memang dari kemauan si anak-anak nggak bisa, atau mungkin para stakeholder atau juga mungkin yang berkecimpung dalam hal ini mungkin mengalami satu keputusasaan dalam mengajar, atau gimana menurut Pak Hekal? Kalau usaha itu keputusasaan, kemungkinan yang bergerak di bidangnya sih mereka tetap semangat ya Pak ya. Terutama para praktisi seni kan. Jadi mereka tetap semangat. Nah, ya kan masalahnya begini. Kalau misalkan untuk yang orang-orang awam, kadang-kadang mungkin mereka pengen belajar tapi nggak tahu belajarnya kemana gitu. Dan kalaupun misalkan dia ibarat kasarnya sudah belajar nih, sampai berapa lama sih belajarnya gitu kan. Nah, sebenarnya ya dengan era globalisasi ini ya, itulah ada salah satu dampak negatifnya yang kita rasakan ya terhadap anak-anak muda zaman sekarang. Memang dia kurang aware dengan seni atau budaya sendiri. Bukannya tidak aware, tapi kurang gitu kan. Untuk berkecimpung kayaknya tuh sulit gitu. Mungkin entah itu ya kita hambatannya nggak tahu ya. Memang bagusnya tuh kita tanya juga tuh yang benar anak-anak zaman sekarang nih, anak sekolah nih, kenapa sih kamu nggak belajar gitu kan? Itu harus kita tanyakan. Kan sejauh ini sebatas observasi subjektif saya gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang begini deh, keresahan ini memang yang tadi sudah saya bahas seharusnya datang dari semua lini, bahwa akan pentingnya pelestarian seni budaya tradisi itu jangan hanya di segelintir yang sedikit, tapi harusnya semuanya. Caranya? Contoh begini Pak. Kalau menurut Pak Hekal ya, caranya. Contoh gini. Salah satunya ya, kita kan musisi banyak yang terkenal ya Pak. Oke.
betul nggak? Iya. Musisi. Nah sekarang saya tanya ke Bapak, musisi Indonesia yang sudah terkenal, yang benar-benar dia mengawinkan musik tradisi, itu siapa figurnya? Iwan Fals salah satunya ya. Iwan Fals mungkin salah satunya. Lalu dulu siapa tuh? Rendra juga salah satunya. Kalau Pak Hikam malah nggak Ya, ada. ada. Yang Krakatau Band siapa tuh Pak? Aduh, Masya Allah. Gilang Ramadan ya? Bukan. Dwiki Darmawan. Oh, Dwiki Darmawan, maaf. Dwiki Darmawan. Dwiki Darmawan, kan dan sebagainya. Nah, Oh iya, oke. Itu di albumnya yang masih ya, Tri Utami lah ya. Iya. Tua juga ya, tahu dia Krakatau Band. Betul kan Krakatau Band ya? Iya, Betul kan? iya, Nah, iya. tapi kan yang betul-betul dia berkecimpung hanya sebagian. Dari total seluruh dari musisi Indonesia mungkin kurang dari 50%. Coba kalau misalkan semuanya para musisi mereka merasa resah gitu kan, oke ini kita dalam pelestarian, setiap para musisi yang terkenal itu menyelipkan misalkan di 1-2 lagu mereka untuk memasukkan unsur tradisi, kayaknya akan lebih bagus. Nah itu otomatis kan gini, anak-anak sekarang itu dia akan condong melakukan apa yang mereka dengar. Betul nggak Pak? Salah satunya adalah musik, ya kan? Musik yang sudah sangat terdengar saat ini sebagian besar bukan musik tradisi, yang sudah tercampur dengan musik barat dan sebagainya. Betul. Nah, kenapa enggak salah satunya kalau misalkan dari musisi begitu? Kalau misalkan coba kompak seluruh musisi di setiap lagunya, ya misalkan ada satu album nih, gak usah banyak-banyak deh, satu lagu aja dia menyelipkan bener-bener irama-irama tradisi dan sebagainya. Itu kayaknya akan mungkin bisa mempengaruhi pada anak-anak muda zaman sekarang. Yang kalau misalkan salah satu yang saya dengar enak tuh Pak, yang generasi muda sekarang tuh, yang lagu Asmali Bras itu Pak. Kayak gimana tuh Pak? Ya. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Siapa teh penyanyi? Lupa saya. Iya. Nah itu bagus tuh Pak, karena dia memasukkan unsur kalau nggak salah lagu Kalimantan. Ternyata kan memang di telinga pun enak kan. Oh ternyata ini dikawinkan dengan tradisi Kalimantan juga enak gitu loh. Nah itu udah salah satu contoh generasi muda sekarang gitu kan. Kenapa yang lain juga nggak seperti itu? Gitu. Karena dengan cara seperti itu salah satu cara yang efektif. Kedua, sebetulnya cara pamungkasnya adalah di kebijakan pemerintah. Seandainya pemerintah mewajibkan di kurikulumnya pendidikan anak sekolah untuk seni budaya tradisi kita dimasukkan, itu otomatis akan menyebar dengan sendirinya. Karena wajib. Oke, iya. Nah, kalau misalkan itu sudah disadari, nggak susah sebetulnya menetapkan kebijakan seperti bicara itu. ini Pak, masalah guru yang mengajarkan kan tidak semuanya mungkin bisa apa yang diharapkan untuk tradisi-tradisi tersebut gitu kan. Contohnya di satu sisi satu guru bisa main suling, tapi ternyata dia nggak bisa nari. Sementara di pendidikan di kita ada yang namanya SBK kan sudah harus menguasai hampir kesemuanya gitu kalau Ya, bisa betul. gitu. Nah kan gini Pak, biasanya kalau misalkan contoh gini, yang saya tahu ya, seniman musik biasanya di Sunda itu rata-rata kalau misalkan dia sudah menyandang seniman musik, otomatis dia sepaket udah bisa semua rata-rata. Oh, tari juga. Enggak, di musiknya, di musik. alat musiknya. Iya, oke. Contoh misalkan gamelan, itu biasanya belajar di awal tuh gong dulu Pak, gong dulu tuh, ya udah gong bisa, baru ke misalkan ke ada bonang namanya. Setelah itu ada namanya saron, setelah itu dan lain-lain misalkan sampai kendang, kecapi dan sebagainya. Nah satu orang aja ya seniman musisi Sunda itu sudah menguasai beberapa alat musik sebetulnya Pak. Gitu. Nah memang kelebihan salah satu seniman Sunda tradisi itu seperti itu, terutama di musik ya. Dia biasanya Pak nggak hanya menguasai satu alat musik Pak, dia secara general itu menguasai, walaupun dia ada fokusnya misalkan di salah satu alat musik. Gitu. Cuman permasalahannya pengadaan alat itu sendiri Pak, yang kadang-kala mungkin itu kan mahal Pak. Ya betul, kalau gamelan mahal. Tapi kan ada yang paling murah. Ini. Oh suling ya Pak. Ini. Balik lagi ke suling. Oke. Ini yang paling murah, yang paling bisa diaplikasikan ke anak-anak sekolah. Oh malah justru sekarang malah suling-suling yang modern ya Pak ya, justru yang diajarkan. Recorder. Ya? Kenapa recorder? Iya. Gitu kan? Kenapa tuh Pak?
wallahu alam mungkin. Saya juga nggak tahu kenapa ya Pak, kenapa recorder yang dijadikan pilihan gitu Iya, kan. iya. Saya zaman SD juga recorder, bukan suling Sunda gitu kan. Nah, mungkin lebih general kali Pak. Orang-orang taunya itu mungkin, nah itu merefleksikan musik secara general kali recorder gitu kan. Kalau misalkan suling Sunda kan mungkin dia terbatas di misalkan di lagu-lagu Sunda atau dan sebagainya. Padahal bisa juga sebetulnya suling Sunda juga dengan untuk musik diatonis modern tuh bisa gitu. Oke, baik. Pak Haikal, ada harapan terakhir nggak dengan sepertinya mungkin bisa disampaikan untuk para pendengar dan juga ada penonton Ngobrol Nggak Guna ini, kira-kira pengennya kayak gimana sih untuk anak-anak muda biar suka suling, senang suling, dan bahkan mungkin akhirnya bisa terlibat dalam suling itu sendiri? Pada prinsipnya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi harus menanamkan, mau nggak mau saya harus aware dengan budaya saya. Entah itu misalkan di musik atau tarian. Karena itulah salah satu ciri pribadi bangsa kita. Mau dibawa kemanapun, salah satu yang jati diri kita adalah seni dan budaya kita. Itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Harapan untuk pemerintah? Menetapkan kebijakan yang bisa diaplikasikan secara menyeluruh ya terhadap siswa-siswi di Indonesia yang membuat mereka mau nggak mau belajar tentang seni dan budaya tradisi kita gitu. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Haikal untuk kunjungannya ke Ngobrol Nggak Guna ini. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengambil satu intisari, bisa mengambil satu pelajaran dari obrolan kita di hari ini. Ya, kita juga nanti akan melihat Pak Haikal tuh pengen memainkan satu musik secara keseluruhan. Ya, oke. Dari saya cukup. Sekali lagi terima kasih Pak Haikal. Sama-sama, terima kasih Pak Farid sudah Kita ketemu diundang lagi untuk sini. di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.